Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Julio. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait anti kanker dari produk alami. Belakang, di mana kanker adalah suatu kondisi medis di mana sel-sel dalam tubuh tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh yang sehat. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, terutama karena 4 jenis kanker yang paling umum, yaitu kanker payudara, paru-paru, prostat, dan usus besar. Meski penyebab kanker secara pasti sering tidak diketahui, namun perbedaan penting terletak pada pendekatan pengobatannya. Anti kanker adalah suatu zat atau senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati kanker dengan menghambat pertumbuhan ataupun penyebaran sel-sel kanker. Produk alami anti kanker merupakan senyawa yang berasal dari sumber alami seperti tumbuhan, mikroorganisme, dan hewan yang digunakan untuk mencegah atau mengobati kanker. Berikut ini adalah produk alami anti kanker dari tumbuhan, di mana penelitian terkait anti kanker alami yang berasal dari tumbuhan telah dilakukan sejak tahun 1950-an. Dan banyak obat anti kanker yang efektif berasal dari beberapa tumbuhan yang tertera pada presentasi saya, bahwa tumbuhan tersebut memiliki senyawa seperti alkaloid vinca, kemudian turunan amphotericin, dan juga taxol. Keanekaragaman hayati ini menyediakan senyawa potensial untuk obat anti kanker yang aman dan efektif dengan lebih sedikit efek sampingnya dibandingkan untuk kemoterapi yang konvensional. Sebagai hasilnya, pendekatan menggunakan produk alami ini tidak hanya menjanjikan dalam pengobatan, namun juga dalam pencegahan kanker dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mekanisme anti kanker produk bahan alami itu secara umum terbagi menjadi beberapa mekanisme, di antaranya yaitu melalui apoptosis, cell cycle arrest, kemudian sebagai antioksidan, angiogenesis, kemudian metastasis, EMT, dan juga MDR. Untuk pengaplikasian produk alami dan pengobatan kanker dapat melalui kemoterapi, imunoterapi, dapat dijadikan terapi pendukung, terapi yang ditargetkan, dan yang lainnya. Untuk produk alami memiliki keuntungan lain, seperti toksisitas yang rendah, memiliki aksi yang multi-target, serta dapat dimodifikasi. Untuk riset anti kanker dari tumbuhan, sebelum diujikan secara klinis kepada manusia, itu terlebih dahulu dilakukan pengujian secara in vitro dan juga in vivo. Diawali dengan melakukan ekstraksi dari tumbuhan yang diduga memiliki khasiat sebagai anti kanker. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian in vitro menggunakan kultur sel yang telah didesain sedemikian rupa untuk sel kanker targetnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian in vivo yang dilakukan menggunakan hewan coba, seperti contohnya tikus. Kemudian ditentukan bagaimana mekanismenya berdasarkan targetnya, apakah sebagai anti kanker hati, mulut, paru-paru, atau yang lainnya. Berikut ini adalah 15 tumbuhan yang saya dapatkan melalui studi literatur 15 jurnal internasional mengenai tumbuhan yang diteliti sebagai anti kanker, diantaranya yaitu Allium sativum, Aloe vera artemisia annua camellia sinensis, Cannabis sativa capsicum annum, Cerca papaya, Centella asiatica, Citrus lemon, Murtica carantia, Nigella sativa, Panax ginseng, Piper nigrum, Solanum liquepersicum, dan juga Cingiber officinale, di mana dari ke-15 tumbuhan tersebut memiliki senyawa bioaktif seperti alisin, artemisin, dan juga yang lainnya yang menargetkan beberapa sel kanker seperti kanker oral, colon, kemudian kanker payudara, prostat, dan paru-paru, di mana telah diujikan secara in vitro dan juga in vivo, kemudian ditentukan mekanisme kerjanya, apakah itu melalui apoptosis, cell cycle arrest, dan juga yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, jahe selain digunakan sebagai bumbu dalam masakan, jahe juga kita kenal dapat meningkatkan daya tahan tubuh yang juga memiliki khasiat sebagai anti kanker dan memiliki beberapa mekanisme kerja
seperti proliferasi, apoptosis, dan juga yang lainnya. Pemanfaatan jahe sebagai agen anti kanker dapat dilakukan melalui kombinasi terapi maupun juga dapat menurunkan efek samping toksik dari beberapa obat-obatan anti kanker. Senyawa jahe yang diketahui memiliki mekanisme anti kanker yaitu senyawa 6-gingerol yang terus dikembangkan penelitiannya untuk diidentifikasi sebagai anti kanker. Berikut ini adalah mekanisme aksi dari 6-gingerol sebagai anti kanker, di mana mekanismenya terbagi melalui beberapa jalur. Yang pertama melalui regulasi homeostasis besi, di mana 6-gingerol ini mengatur tingkat besi intraseluler yang penting untuk fungsi sel dan metabolisme. Kemudian yang kedua, inhibisi jalur sinyal EGFR atau JAK-STAT, di mana senyawa 6-gingerol ini menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS yang berperan dalam menghambat proliferasi sel kanker pada jalur sinyal tersebut. Yang ketiga yaitu melalui penurunan ekspresi PDL1, di mana melalui penghambatan jalur sinyal ini, 6-gingerol menurunkan ekspresi PDL1 sehingga dapat meningkatkan respon imun terhadap sel kanker. Yang keempat, melalui induksi ekspresi MIR 34A dan juga MIR 200C, di mana 6-gingerol menginduksi ekspresi miRNA atau miRNA yang berperan dalam regulasi gen dan menunjukkan ekspresi PDL1. Yang terakhir yaitu induksi apoptosis. Jadi dari semua jalur tersebut, pada akhirnya langkah tersebut akan berkontribusi pada induksi apoptosis dalam sel kanker, di mana apoptosis tersebut yaitu kematian sel yang terprogram. Selanjutnya kita akan membahas tumbuhan berikutnya yaitu jinten hitam, di mana jinten hitam memiliki senyawa anti kanker yaitu timokulinol yang telah diteliti terkait bioavailabilitas dan juga keamanan serta ketoksikannya. Jinten hitam dapat dijadikan single terapi maupun terapi pendukung melalui beberapa mekanisme kerja seperti yang terlihat pada layar. Mekanisme aksi timokulinol terdiri dari beberapa jalur. Yang pertama, memicu apoptosis sel kanker, di mana hal ini mengganggu jalur sinyal penting seperti P1, PI3K, AKT, MTOR, DNTK-tenin, dan juga NF-kB. Yang kedua, menyebabkan kerusakan DNA dengan meningkatkan ROS yang menyebabkan stres oksidatif dan disfungsi dari mitokondria. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan rasio Bax atau BCL2 dengan mengaktifkan jalur PJNK yang memicu terjadinya apoptosis. Dan yang terakhir, menghambat siklus sel dengan menurunkan ekspresi siklin B1 dan CDK1-2 melalui jalur STAT dan MAPK yang menyebabkan penghentian siklus sel. Berikut ini adalah senyawa anti kanker dari biota laut. Di sini ada beberapa jenis biota laut yang terdiri dari spora maupun spons yang memiliki target anti kanker, baik itu kanker kolon dan juga yang lainnya, dengan beberapa senyawa kimia yang di dalamnya seperti alkaloid, sesquiterpen, dan pyrroloquin. Selanjutnya adalah anti kanker yang dikembangkan dari bakteri seperti bakteri Bacillus sp dan yang lainnya, di mana bakteri-bakteri tersebut memiliki aktivitas sebagai anti kanker dengan menargetkan seperti HCT116 sel pada colorectal cancer. Berikut adalah
jamur yang hidup pada mangrove. Jadi jamur yang hidup pada mangrove ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu agen anti kanker, di mana jamur ini seperti Rhizopora mucronata dan juga Pestalochthyosis sp. Ini adalah jamur yang hidup pada atau yang menginfeksi di bagian daun dari pohon mangrove, di mana kemudian senyawa kimia dari yang terkandung dalam jamur tersebut diisolasi yang kemudian dimanfaatkan untuk menjadi anti kanker. Berikutnya yaitu produk alami dalam melawan resistensi kemoterapi kanker. Mekanisme resistensi pada sel kanker mencakup berbagai mekanisme molekuler seperti pengaturan aliran masuk dan keluar obat melalui transporter A, B, C, kemudian menghambat kematian sel, mengubah target obat, mengatur faktor epigenetik, menginaktivasi agen kemoterapi, kemudian menginaktivasi gen penekan tumor, memodifikasi proses perbaikan DNA, dan memodulasi sinyal faktor pertumbuhan, di mana produk alami dapat melawan kemoresistensi kanker dengan berbagai cara. Saya mengambil salah satu contohnya yaitu luteol, di mana dapat membuat sel kanker yang resisten menjadi lebih sensitif. Jadi senyawa ini membuatnya lebih sensitif terhadap terapi dengan memodulasi berbagai sitokin inflamasi dan jalur molekuler yang terlibat dalam regulasi siklus sel. Yang terakhir, terkait pengembangan produk alami sebagai anti kanker mengalami beberapa permasalahan, seperti keterbatasan pengetahuan tentang mekanisme kerja, kemudian adanya senyawa bioaktif yang kompleks dari tumbuhan tersebut, kemudian terjadinya kemungkinan resistensi, kemudian juga faktor yang lainnya yaitu bioavailabilitas, kemudian untuk produksi dan juga ketersediaan reaktif. Namun, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dilakukan inovasi seperti dilakukan riset dan penelitian yang bermutu, kemudian dapat dilakukan kombinasi terapi, dilakukan juga penggunaan teknologi baru, dan juga untuk mengatasi bioavailabilitas dapat dilakukan dengan pengembangan formulasi baru seperti nano ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan multidisiplin. Baiklah, sekian presentasi dari saya terkait anti kanker dari produk alami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.